Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup baru berjudul Silent Night 2023. Film yang minim dialog ini menceritakan tentang seorang pria yang biasa saja yang menuntut balas dendam kematian anaknya kepada gangster yang sudah menghabisinya. Dengan tekad yang kuat serta latihan secara otodidak, pria itu berniat membantai semua anggota gangster yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Yowes, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria yang biasa-biasa saja bernama Brian. Brian sering menghabiskan waktu bersama istrinya bernama Saya dan anak sematawayangnya. Saat menjelang hari Natal, Brian bermain bersama keluarganya di halaman depan rumahnya. Namun, terdengar suara tembakan berkali-kali, yang ternyata suara tembakan itu berasal dari dua mobil gangster yang sedang berperang, membuat anak Brian tertembak peluru nyasar hingga tewas di tempat, meskipun Brian sempat melindunginya. Brian yang sangat marah pun berusaha untuk mengejar kedua mobil tersebut yang masih terjadi baku tembak. Salah satu mobil berhasil dihancurkan oleh gangster lainnya. Brian kemudian mencoba melawan salah satu gangster dan ia berhasil menghabisi beberapa gangster hingga akhirnya ketua gangster botak bernama Playa menembak Brian tepat di tenggorokannya. Beruntung, istrinya datang tepat waktu dan segera membawa Brian ke rumah sakit. Brian kemudian segera dioperasi untuk mengeluarkan peluru dari tenggorokannya. Beruntung, operasinya berhasil dan nyawa Brian masih bisa diselamatkan, meskipun Brian tak akan bisa berbicara lagi karena pita suaranya yang rusak karena tertembak. Di tengah penderitaannya saat ini, Brian masih ditemani istrinya yang tercinta dan Brian masih belum menerima kematian anaknya. Singkat cerita, Brian akhirnya dipulangkan dari rumah sakit setelah berbulan-bulan menjalani masa pemulihan. Di tengah perjalanan, Brian pun termenung dan mengingat kenangan bersama anaknya. Namun saat sampai di rumah, tangisan Brian pecah karena tak mampu menahan kerinduan kepada anak sematawayangnya, membuat Brian sangat marah. Tapi meski begitu, istrinya mencoba menenangkannya. Tewasnya anak Brian juga masuk dalam berita lokal dan seorang polisi bernama Dennis mengusut kasus tersebut. Karena masih belum menerima kematian anaknya, Brian pun mengurung dirinya di dalam garasi dan juga mabuk-mabukan. Saya yang melihat hal itu tak bisa berbuat apa-apa karena Brian masih belum ikhlas jika anaknya sudah tewas. Saat istrinya pergi bekerja, Brian pun masuk ke kamar anaknya. Di sana ia melepas rindu sambil mengingat kenangan yang indah bersama anaknya. Bahkan saat di halaman depan rumah, Brian kembali teringat kejadian tragis yang membuat anaknya tewas. Hingga akhirnya hal itu menyadarkan Brian jika ia harus balas dendam kepada Playa yang Brian anggap adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Saya yang baru saja pulang kerja kembali menyadarkan suaminya jika ia harus ikhlas untuk kepergian anaknya. Tetapi Brian sudah tak peduli lagi karena yang ia pikirkan saat ini hanyalah untuk balas dendam. Keesokan harinya, Brian pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi yang ia butuhkan untuk mengincar para gangster yang ia cari.
Brian berniat menemui Dennis, namun saat menunggu Dennis yang tak kunjung datang, Brian malah menemukan daftar orang yang dicari oleh polisi. Dan Brian pun segera memfoto orang-orang yang ia curigai. Brian juga memfoto gambar pelaya yang sangat ingin ia habisi, karena ia sudah menghabisi anaknya dan juga menembak tenggorokannya. Setelah mendapat informasi yang ia butuhkan, Brian pun segera pergi tanpa bertemu dengan Dennis terlebih dahulu. Malamnya, Brian segera menetapkan hari sebelum Natal untuk menghabisi semua anak buah pelaya dan juga pelaya sendiri. Ia juga menempelkan beberapa foto target yang akan ia habisi. Setelah itu, rencana Brian pun berjalan. Dimulai dari Brian yang belajar bela diri dengan menggunakan pisau dan targetnya adalah boneka bermodalkan video dari YouTube. Kemudian tak lupa Brian juga berolahraga untuk melatih fisiknya untuk melawan para gangster. Brian juga membeli sebuah mobil bekas karena ia pikir akan lebih seru jika meniru adegan dari Fast and Furious. Mobil tersebut juga ia modifikasi agar anti peluru, jaga-jaga jika ia harus baku tembak di dalam mobil. Di waktu yang sama, istrinya sudah tidak kuat melihat kelakuan Brian yang sudah di luar nalar. Belum sampai di situ, Brian juga latihan menembak menggunakan pistol agar ia terbiasa menembak dengan akurat. Namun ya namanya juga pemula, Brian tak mengenai targetnya sama sekali. Meski belum ahli menggunakan senjata, Brian pun nekat membeli beberapa peralatan yang ia butuhkan untuk dipersiapkan lebih awal, sambil mendengarkan radio polisi yang menerima laporan ada baku tembak antar gangster. Tapi sayangnya istri Brian sudah tak kuat lagi melihat kelakuan suaminya yang semakin hari semakin gila, membuat istrinya harus pergi meninggalkan suaminya seorang diri tanpa penyemangat untuk balas dendam. Benar saja, setelah kepergian istrinya, Brian semakin marah dan membuat adrenalinnya semakin meningkat untuk membalaskan dendam anaknya. Setelah itu, Brian juga latihan menyetir mobil layaknya Fast and Furious. Namun karena ia tak meminta bantuan dari Dominic Toretto, Brian pun masih belum mampu menggunakan mobilnya untuk ngedrift. Malamnya, Brian memata-matai pelaya di sebuah hotel dengan anak buahnya yang sangat banyak. Brian dengan kameranya juga mengambil beberapa bukti yang kuat agar bisa diberikan kepada pihak polisi. Ia juga mendapatkan orang kepercayaan pelaya yang bertanggung jawab atas keuangan pelaya, sebut saja Joko. Berbulan-bulan Brian menghabiskan waktunya hanya untuk melatih dirinya, hingga akhirnya skill Brian pun berhasil meningkat. Mulai dari menembak yang awalnya tak kena target sama sekali, sekarang Brian berhasil mengenai target dengan sangat akurat. Selain itu, Brian juga berhasil meningkatkan skillnya dalam mengemudi. Belum sampai di situ, kemampuan fisik Brian juga semakin meningkat, dibarengi dengan skill bela dirinya yang sangat mematikan. Dan semua itu ia pelajari secara otodidak.
Keesokan harinya, saat Brian berbelanja di supermarket, ia tak sengaja bertemu dengan pelaya yang sedang bagi-bagi uang kepada para bocil di sana karena menjelang Natal. Di sana Brian berniat untuk menghabisi pelaya saat itu juga. Namun ia ragu karena banyak anak kecil, hingga akhirnya ia tak sengaja menabrak anak buah pelaya sehingga dirinya dipermalukan di depan umum. Tentu saja hal itu membuat Brian semakin marah dan menggebu-gebu untuk menghabisi pelaya beserta semua anak buahnya. Setelah beres dengan latihannya, tanpa pikir panjang, Brian langsung menuju rumah Joko untuk menculiknya. Setelah berhasil menculik Joko, Brian pun menyiksa Joko agar ia mau menulis semua rahasia tentang gangsternya yang ia butuhkan untuk diberikan kepada polisi. Namun sayang, Brian ceroboh sehingga Joko bisa meloloskan diri, dan pada akhirnya inilah debut pertama Brian menghadapi manusia asli, bukanlah boneka yang biasa ia hadapi saat latihan. Brian sempat kalah karena ia hanya modal latihan, sedangkan Joko mempunyai banyak pengalaman. Namun karena adrenalin yang sudah meningkat, Brian pun akhirnya berhasil mengalahkan Joko. Setelah itu, Brian pun mempersiapkan dirinya untuk aksi utamanya, yaitu menghabisi pelaya beserta semua anak buahnya. Diawali dengan menulis surat wasiat, takutnya ia kembali tidak selamat, dan juga mempersiapkan senjata-senjata untuk menghadapi pelaya. Tak lupa, Brian juga mampir ke makam anaknya untuk berpamitan sambil memberikan hadiah Natal kepada anaknya dan juga sepucuk surat yang sebelumnya ia tulis. Setelah itu, Brian juga mampir ke kediaman istrinya yang terlihat istrinya sekarang sudah lebih bahagia meskipun tanpa dirinya. Brian yang melihat itu sudah senang karena keadaan istrinya yang baik-baik saja. Malamnya, Dennis yang sedang bersantai tiba-tiba dikejutkan dengan Joko yang sudah ada di depan rumahnya dengan keadaan terikat, dan dengan cepat para polisi pun datang untuk menangkapnya. Setelah itu, Dennis juga mendapatkan sebuah flash disk yang berisi semua orang yang polisi cari selama ini. Brian juga memberikan informasi yang sangat detail dan juga lokasi markas pelaya yang dapat membantu pihak polisi untuk menangkapnya. Di tengah jalan, Brian mendapat informasi dari radio polisi jika terjadi pencurian. Brian kemudian dengan cepat pergi ke lokasi yang dituju, yang ternyata itu adalah anak buah pelaya, dan dengan cepat Brian pun segera menghabisinya. Tapi karena baru pertama kali menghabisi seseorang, Brian sempat muntah. Tapi itu adalah sebuah pengalaman yang tak akan ia lupakan. Setelah itu, Brian mengirim potongan driji atau jari ya teman-teman ke pelaya sebagai tanda untuk perang kepada gangster pelaya. Aksi Brian kemudian berlanjut ke TKP perang antar gangster dan terdapat satu polisi wanita yang terjebak di tengah baku tembak dan Brian berniat untuk menyelamatkannya. Meskipun hasil latihan otodidak, Brian ternyata berhasil menghabisi beberapa gangster dengan kondisi mobil berjalan. Namun sayangnya polisi yang akan ia selamatkan sudah tewas tertembak terlebih dahulu. Kemudian Brian berhasil menabrak anak buah pelaya yang mengirim video dirinya yang sedang beraksi. Dan akhirnya Brian membalas pelaya dengan video ia menghabisi anak buahnya. Membuat Brian sangat marah, membuat pelaya sangat marah dan menyuruh anak buahnya bernama Ruiz untuk menghabisi Brian.
Brian yang saat itu tengah bersantai tiba-tiba ditabrak oleh Ruiz, membuat Brian panik dan segera kabur dari sana sembari menghindari tembakan dari rombongan Ruiz. Meski dalam keadaan panik, Brian masih mencoba untuk tetap tenang menghadapi Ruiz beserta anak buahnya. Hingga akhirnya Brian berhasil menumbangkan Ruiz beserta anak buahnya seorang diri ala Fast and Furious. Di sisi lain, terlihat Dennis yang sedang bersiap-siap akan berangkat menuju markas Playa yang ia dapatkan dari isi flash disk yang diberikan oleh Brian sebelumnya. Di waktu yang sama, Brian yang sedang bersantai sambil mempersiapkan rencana lainnya, tiba-tiba mendapatkan pesan dari HP anak buah Playa jika semua anak buah Playa sudah diperintah untuk menghabisi dirinya. Mendapat informasi tersebut, tanpa pikir panjang, Brian pun segera menuju markas utama Playa dan langsung membantai semua orang di sana. Meskipun energinya sudah terkuras cukup banyak dan tubuhnya mengalami beberapa luka yang cukup parah, tapi Brian masih tak menyerah dan terus naik ke atas menuju lokasi Playa. Meskipun anak buah Playa terus berdatangan tak ada habisnya untuk menghabisinya. Saat sudah sampai di atas untuk mencari Playa, Ruiz yang masih hidup tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya secara membabi buta. Tentu saja, dengan perbedaan tubuh yang sangat drastis, Brian dibuat kewalahan melawan Ruiz. Di waktu yang sama, Dennis juga sampai di sana dan sempat terjadi baku tembak antara dirinya dan juga anak buah Playa. Pada akhirnya, mereka berdua pun bertemu dan bekerja sama menangkap Playa. Tapi, tiba-tiba pacar Playa menggunakan SMG langsung menembaki mereka berdua hingga melukai Dennis dan juga Brian. Brian kemudian mencari jalan lain dan berhasil memojokkan pacar Playa. Namun Brian tak mau menembak karena ia adalah seorang wanita. Tapi meskipun wanita, ia berhasil menembak Brian. Namun Brian sadar dan berhasil membalasnya hingga tewas. Meskipun mendapatkan banyak luka yang sangat parah dan sudah pontang-panting, Brian masih melanjutkan untuk menemui Playa. Namun tiba-tiba Playa berhasil melumpuhkan Brian hingga membuat Brian terpojok. Saat akan dihabisi, Dennis yang sudah terluka cukup parah tiba-tiba membantu Brian hingga akhirnya keadaan pun berbalik. Brian berhasil memojokkan Playa dan berhasil menghabisinya dengan cara dicekik. Setelah itu, mereka berdua pun berbaring untuk beristirahat. Di sisi lain, istri Brian juga menerima pesan surat dari Brian yang sebelumnya ditaruh di makam anaknya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Silent Night 2023. Bagaimana, seru bukan? Setelah pembantaian gangster, entah bagaimana nasib Brian dan juga Dennis. Apakah mereka berdua tewas atau tidak? Tapi akankah ada film keduanya? Karena bisa saja gangster lainnya juga balas dendam kepada Brian. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.